Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizza Aifirnanda dari kelas 12F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dikarenakan saya belum bisa memahami isi dari materi tersebut dan kurangnya membaca tentang materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Gua Talu. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di Aceh, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti kebenarannya ditemukan di makam Raja-Raja Pasai di Aceh Utara, termasuk Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama. Samudra Pasai pernah menjadi pusat perdagangan besar yang dikunjungi pedagang dari Cina, India, Arab, dan Persia. Dengan lada sebagai komoditas utama, uang emas atau dirham digunakan sebagai mata uang resmi. Pada puncaknya, Samudra Pasai memiliki hubungan luas, termasuk dengan Cina dan India. Namun, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi, lalu oleh Aceh pada tahun 1524 Masehi. Samudra Pasai juga menjadi pusat kebudayaan, menghasilkan karya-karya sastra seperti Hikayat Raja Pasai, dan mempopulerkan penggunaan huruf Arab dalam bahasa Melayu atau Jawi. Ilmu tasawuf juga berkembang dengan karya seperti Durrul Al-Manzum yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan kerajaannya didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa berkat peran Wali Songo. Kerajaan ini berada di pesisir utara Jawa dan menguasai perdagangan laut dengan pelabuhan penting seperti Surabaya, Madura, dan Semarang. Komoditas utama termasuk beras, lada, dan emas. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak mengalahkan Majapahit dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi. Mengganti namanya menjadi Jayakarta, Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 membawa Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Peninggalan sejarah penting dari Kerajaan Demak termasuk Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi dan masih berdiri kokoh, serta makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, tempat ziarah para pengunjung. Yang ketiga, Kerajaan Gua Talu. Kerajaan Gua Talu yang terletak di Sulawesi Selatan adalah kerajaan Islam yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Awalnya, kerajaan ini terbentuk dari penggabungan 9 kelompok masyarakat yang bernama 9 Bendera. Mereka memilih Tamanurung Painea sebagai raja pertama untuk memimpin secara adil. Pada masa kepemimpinan Raja Tonatangka Lopi, kerajaan dibagi menjadi Gua dan Talu, yang kemudian disatukan kembali oleh Daeng, Mantanre, Karaeng, Tumparisi, Kalona. Pada masa kejayaan kerajaan Gua Talu terjadi di bawah Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan menjadi pusat perdagangan dan negara maritim, serta berkembang dalam pendidikan dan kebudayaan Islam. Sultan Hasanuddin juga menolak kedatangan VOC. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tiga kerajaan tersebut yaitu semua kerajaan memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia sebagai pusat penyebaran Islam, perdagangan, dan kebudayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.